Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Putri Rudit yang malang dan Pangeran Hans. Putri Rudit adalah putri pertama dari Raja Talam yang masih berusia 10 tahun. Malam itu, ia terdengar merintih kesakitan sendirian di dalam kamar tidurnya. Ia mengalami demam tinggi, namun tidak ada satupun yang merawatnya, bahkan para dayang sekalipun. Oh, tolong aku. Badanku sungguh tidak nyaman. Bagaimana bisa raja setega itu pada putrinya sendiri yang masih kecil? Kasihan sekali, ia pasti kesakitan. Iya, tak ada satupun yang tahu apa penyebab raja bersikap setega itu. Pagi telah datang. Sayangnya, demam Putri Rudit masih belum juga turun. Ia merasa haus, tenggorokannya begitu kering. Ia lantas meminta tolong pada para pelayan istana. Pelayan, aku haus. Tolong bawakan aku minum. Mengapa tidak ada pelayan yang datang untuk membantuku? Ini saya bawakan makanan dan minuman untuk putri. Namun, maaf, saya tidak bisa menyuapi putri. Pelayan itu membantu sang putri ala kadarnya karena takut jika ketahuan melanggar perintah Raja Talam. 2 hari kemudian, Putri Rudit akhirnya sembuh dari demam. Namun, badannya masih terasa lemah. Ia duduk dan termenung sendirian di bawah sinar matahari pagi yang hangat. Bagaimana bisa ayah dan ibu tidak menjengukku sama sekali? Bahkan para pelayan juga tidak ada yang mau merawatku dengan baik. Suatu siang, Putri Rudit duduk di meja makan sendirian seperti biasanya. Akan tetapi, ada yang berbeda hari itu. Kepala pelayan, mengapa hanya ada roti dan air putih? Tidak ada daging, pasta, ataupun buah seperti biasanya. Apa yang terjadi? Maaf Tuan Putri, ini semua perintah Raja Talam. Perintah ayah? Oh, astaga. Ia tidak percaya ayahnya tega melakukan hal itu. Putri Rudit lantas meninggalkan meja makan dan mengurung diri di kamar. Mengapa ayah begitu tega? Apakah aku melakukan kesalahan? Sejak kecil, ayah tidak pernah datang menjenguk. Bahkan, akhir-akhir ini, ayah sering berbuat jahat padaku. Sang putri tidak keluar kamar hingga malam hari. Hal itu membuat para pelayan khawatir. Namun, mereka tidak bisa berbuat apapun. Malam semakin larut. Putri Rudit terlihat sedang bersiap-siap untuk pergi dari istana. Daripada hidup di istana tetapi menyedihkan, lebih baik jika pergi saja. Siapa tahu aku bisa lebih bahagia di luar sana. Putri Rudit keluar dari istana dengan mudah. Ia berjalan dengan tenang karena istana tempat tinggal Putri Rudit tidak dijaga sama sekali. Sepertinya ini adalah satu-satunya istana tanpa penjaga. Putri Rudit berjalan semalaman dengan berbekal lentera. Napasnya terengah-engah. Ia merasa kelelahan sekaligus ketakutan. Hutan di malam hari ternyata sangat menakutkan. Putri Rudit mengalahkan rasa takut dan lelahnya. Akhirnya, saat pagi menjelang, ia memutuskan untuk tidur sejenak di bawah pohon. Sepertinya ini waktu yang tepat untuk beristirahat.
Ternyata ada seekor serigala yang sedang memandanginya. Putri Rudit pun terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Yuhu, aku menemukan manusia kecil di sini. Tolong aku! Tolong! Tolong! Putri Rudit berteriak mencari pertolongan di sepanjang jalan, namun tidak ada satupun yang menolongnya. Ternyata serigala itu membawa Putri Rudit ke sarang para serigala, bukan karena ia ingin memangsanya, melainkan menjadikan Putri Rudit sebagai pelayan. Hari ini kau harus menyapu halaman rumah, menyiapkan makan pagi, membersihkan bak berendam, membuat jus kesukaan kami, dan yang lainnya akan kuberitahu nanti. Putri Rudit sudah tinggal di rumah para serigala selama 1 tahun. Selama itu pula ia menjadi pelayan pribadi para serigala. Oh, badan Putri Rudit sakit semua karena ia harus bekerja setiap hari. Entah apa yang membuatnya menangis, tetapi tangisan itu terdengar begitu pilu. Saat itu, terlihat seorang pangeran yang melintas. Ia adalah Pangeran Hans dari istana seberang hutan. Hei, apa yang terjadi denganmu? Putri Rudit menceritakan kemalangan yang menimpanya. Kemudian, Pangeran Hans berjanji akan menolong sang putri yang malang itu. Malam harinya, Pangeran Hans mulai menjalankan misi penyelamatan Putri Rudit. Saat tiba di hutan nanti, kalian bisa langsung berpencar. Jika kalian mendengar aba-aba dariku, kalian harus segera melolong sekencang-kencangnya. Siap, Pangeran. Aku ke arah selatan, kau ke barat, kalian ke timur, sisanya ke utara. Mereka lantas menuju ke tempat-tempat yang berbeda dan melolong dengan kencang, menirukan suara serigala. Apakah kalian dengar suara itu? Iya, kami dengar. Sepertinya itu adalah panggilan dari sang ketua. Ayo, kita harus segera ke sana. Para serigala pun pergi dari rumah. Mereka meninggalkan Putri Rudit sendirian. Pangeran Hans memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan Putri Rudit. Ia masuk ke rumah serigala dan langsung membangunkan sang putri. Mari, ikutlah denganku. Mereka pun berlari bersama dan berjuang keluar dari hutan tersebut. Sayangnya, para serigala mengetahui aksi Pangeran Hans dan Putri Rudit. Lihat, dia membawa pelayan kita pergi. Ayo kejar mereka. Bagaimana ini? Akankah kita selamat? Untung saja, suara para prajurit berhasil mengecoh serigala-serigala itu. Pangeran Hans dan Putri Rudit pun berhasil selamat. Mereka berdua lantas menaiki kereta kuda dan menuju ke istana. Sekarang kau tak perlu khawatir lagi. Kau bisa tinggal di istanaku. Sejak Putri Rudit tinggal di istana Pangeran Hans, kehidupannya menjadi penuh dengan kedamaian dan cinta yang mendalam. Pangeran Hans jatuh cinta pada Putri Rudit dengan tulus. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk bersatu dalam ikatan pernikahan. Terima kasih, kedatanganmu telah mengubah hidupku. Kini, kemalangan Putri Rudit telah sirna, tergantikan oleh kebahagiaan. Marble angka. Ayo, belajar mengenal angka bersama Marble. Belajar angka 1 sampai 100. 12. Hebat. 10. 5. 7. Belajar mengenal angka dengan cara yang menyenangkan. Yuk,
Download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.